Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua mau simulasi dividen reinvestment plan lagi pada saham batubara juga lagi ya guys ya. Yaitu saham Indo Tambang Mega guys. Saham Indo Tambang Mega ini akhir-akhir ini harganya masih agak-agak turun terus ya guys ya, masih terkoreksi terus setelah bagi dividen itu di bulan bulan apa kemarin tuh, Mei ya guys ya. Mei itu bagi dividen cuman ngangkat sampai 20 sekitar 27.000 aja, tapi habis itu turun terus ke 24.000 ya guys ya. Harganya padahal di TMG itu di puncaknya pernah di 44.000 ini loh guys ya, 44.000 guys. Nah, sekarang kita coba lihat fundamentalnya dulu guys ya, yaitu earning per share-nya. Kita coba lihat laporan keuangan di Q1-nya ini cuma 865.000, turun ya dibandingkan 2023 dan 2022 guys. 2022 ini Q1-nya paling tinggi guys ya, 20.700. Meskipun waktu itu kuarter tertinggi itu di Q3 ya, di 5.900 ya. Setahun waktu itu dia 16.500 guys ya profitnya guys. Gede banget guys ya. Terus kalau melihat proyeksi di 2024 ini TTM-nya itu 5.200 ya guys ya. 5.200 itu menganggap bahwa Q2, Q3, Q4 akan sama dengan 2023 itu 5.200 ya guys ya. Tetapi kalau kita kalikan Q1-nya aja dengan 3 kuarter lagi, berarti hanya dapat 3.400 proyeksinya guys ya. Tetapi biasanya lebih mendekati yang ini ya guys ya, yang TTM ini ya. Kalau melihat earning per share-nya 5.200, ini mirip-mirip dengan 2021 ya guys ya. Sedikit mirip dengan kondisi 2021. Nah, nanti kita coba lihat 2021 itu dia bagi dividennya berapa guys ya. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita coba sekali lagi kita coba lihat fundamentalnya dulu guys ya. Tren fundamentalnya ini by PBV ya guys ya. Kalau kinerjanya bagus ya, PBV-nya juga mahal guys ya. Dia itu waktu 2022 itu dia itu kinerjanya luar biasa bagus karena harga coal itu kayak gini ya. Harga coal tuh tinggi banget di 2022 ya, 2022 itu ITMG juga PBV-nya juga mahal, dihargai mahal sampai tembus 2022 itu dia sampai tembus di 2,55 guys ya. 2,55 PBV-nya, tapi sekarang udah di 1,03 ya, di bawah rata-rata itu yang oranye ini ya. Rata-rata yang oranye ini, hijau ini berarti dia ini posisi untuk secara PBV-nya itu udah murah ya guys ya, karena memang kinerjanya menurun ya. Jadi biasanya gitu guys ya, PBV dengan PE itu biasanya bertolak belakang. Jadi kalau misalnya suatu saham itu kinerjanya semakin menurun, itu biasanya PBV-nya murah tetapi PE-nya mahal gitu loh guys ya. Kita coba lihat nih. Sekarang kita lihat price earning-nya ya guys ya. Ya gitu guys ya, PE-nya ternyata benar ya. PE-nya ketika kinerjanya sangat baik ya, itu secara PBV tadi mahal tapi secara PE rendah guys ya. Secara PE rendah, secara PE murah ya. Karena apa? Karena kinerjanya memang luar biasa banget. Jadi kinerjanya jauh lebih bagus dibandingkan dengan value-nya gitu guys ya. Wajarnya kita akan coba lihat seperti ini guys ya, harga wajarnya si ITMG ini ya. Harga wajarnya itu menurut perhitungan pakai Graham number itu masih di 53.000 guys ya, karena book value-nya 24.000, earning per share-nya masih di 5.200. Jadi masih lumayan tinggi harga wajarnya. Jadi harga saat ini cuma 24.000, itu kisaran diskonnya di 53% ya guys ya. Ini kalau menurut Benjamin Graham sudah angka yang cukup aman untuk kita mulai berinvestasi. Oke, kita coba simulasiin. Nah ini guys, ada yang unik guys dari TMB. Jadi di awal-awal tahun nih guys ya, ini adalah harga ketika cumdet ya guys ya. Ini harga cumdet. Tapi kalau kita lihat
Data harga ITMG dari 2007 itu juga memang sudah mahal, guys. Ya, jadi memang dari 2007 itu sudah mahal. Jadi ketika dia itu cumdate itu lebih mahal lagi ya. Kita pakai harga historisnya, ini adalah harga ketika cumdate ya guys ya. Jadi yieldnya waktu itu cuma 0,65%, 0,68% guys ya. Nah, ini guys, harga historisnya ini dengan pemberian dividen sebesar ini rada-rada sangat-sangat kemahalan gitu loh guys ya untuk tahun-tahun itu tuh. Makanya untuk mendapatkan 2.500 lembar aja atau 25 lot kita harus korban 56 juta guys. Karena melihat harga seperti ini, gua bikin 2 simulasi guys ya. Ada 2 simulasi yang dari awal dia bagi dividen sama simulasi kalau kita mulai beli itu di 2020 gitu loh guys ya. Yang membuat gua bikin 2 simulasi karena harganya ketika 2020 itu turun drastis guys. Dia bagi dividen 570, harga langsung terkoreksi di 8.900 guys ya. Karena memang laporan keuangannya juga tahun itu 2020 itu ya kita bisa lihat earning per share-nya 2020 itu memang cuma 485 guys ya. Drop jauh banget guys. Drop sangat jauh. 485 saja selama setahun. Itu menyebabkan pasar panik, orang-orang meninggalkan ITMG ya. Harganya pun turun drastis ya. Waktu itu cumdate aja cuman 8.900 guys ya. Tetapi inilah yang mau gua bahas ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita invest dari awal dia bagi dividen itu uang 56 juta itu lu cuma dapat dividen 387.000 guys. Bahkan untuk beli satu lotnya pun nggak cukup guys ya. Jadi nggak bisa untuk kita compounding gitu loh guys ya. Nggak cukup. Lu kalau mau compounding lu harus nyetor modal lagi untuk ngisi supaya ini bisa beli satu lot gitu loh guys ya. Terus kita compounding, selama masih bisa di compounding, kalau nggak bisa ya kita pakai buat jajan. Itu cuman bisa beli di 2012 itu satu lot ya guys ya. 2012 di apa namanya di final sama di interim untuk 2013 itu dapatnya satu lot. Oke. Jadi kalau kita investasi dari 2008 sampai 2024 kurang lebih berapa ini 16 tahun ya guys ya, itu kita akan mendapatkan uang 186 juta. Dividen per bulannya itu 2,5 juta guys ya. Imbal baliknya cuma 228%. Kalau awal kita akumulasi dari awal 2008 tadi gitu loh guys ya. Tetapi kita kalau mulai dari 2020 itu justru malah potensi imbal baliknya jauh lebih gede guys. Karena kita untuk di 2020 itu untuk membeli 2.500 lembar itu cuma butuh 22 juta guys. 22 juta lu udah dapat 2.500 lembar guys ya. Itu lu dapat dividennya udah langsung jauh lebih tinggi daripada tahun 2008 gitu loh guys ya. 2008 tadi lu 2.500 lembar atau 25 lot lu cuma dapat dividen 387. Di 2020 lu beli juga 25 lot 2.500 lembar lu dapat dividennya 1.400.000 ya. Terus di Novembernya lu dapat lagi 700 gitu guys ya. Dan secara akumulasi dengan compounding yang kita lakukan, kita dapat dividen itu untuk periode 2023-2024 itu ini interimnya ya guys ya. Interimnya 9 juta, finalnya di 6.600.000 gitu loh guys ya. Jadi per bulannya kita dapat 1.300.000 guys ya gajiannya dengan investasi 22 juta ya kan guys ya. Jadi dalam waktu singkat ya, dalam waktu sekitar ini aja hanya sekitar ini ya 1, 2, 3 tahun aja guys ya. Jadi kalau lu invest di ITMG, lu 3 tahun dividen reinvestment di sini, dari dividennya saja lu udah balik modal guys. Modal 22 juta,
lu dapat 26 juta dari dividennya aja gitu loh guys ya. Selebihnya tinggal hitung keuntungan guys ya. Lo Keng Hong selalu bilang bahwa ini tuh wonderful company. Ya bener guys ya, ini wonderful company ketika lu dapat di harga 8.000, 7.000 ini lu wonderful company. Lu kalau dapat HKD 40.000 ini atau yang tadi guys ya, di chart tadi ya, tertingginya di 44.000 ya, ya kagak jadi wonderful company guys ya. Jadi perusahaan biasa-biasa aja gitu guys ya. Jadi paham ya guys ya. Jadi wonderful company atau enggak itu juga dari lu dapatnya di harga berapa gitu loh guys ya. Lu dapat di harga ini ya 7.000, lu tahan-tahan, lu nggak jual, lu compounding aja, lu wonderful company banget guys. Wonderful company banget karena memang gini guys ya, jadi dalam jangka panjang ini juga masih prospek karena gue mendapat informasi ya bahwa ITMG ini guys ya mau mengakuisisi ya guys ya tambang emas dan tembaga di Kalimantan dan Sulawesi guys ya. Ini juga ITMG juga lagi mencari peluang ya, mengkaji peluang untuk akuisisi tambang nikel ya, termasuk akuisisi pembangkit listrik PLTS dan pembangkit listrik tenaga air ya guys ya. Jadi ini juga seperti perusahaan-perusahaan batu bara yang lain, mereka itu juga udah mulai mikir untuk mulai mengandalkan bisnis yang lain gitu loh guys ya. Jadi 5 tahun lagi itu ITMG itu targetnya 20% dari total pendapatan tuh harus dari luar batu bara gitu loh guys ya. Jadi lu nggak usah terlalu ketakutan dengan hoax atau isu-isu bahwa batu bara udah akan tamat ya. Mereka juga berusaha untuk bertransformasi gitu loh guys ya. Jadi mau masuk ke nikel, mau masuk ke emas ya kan guys. Tapi kalau melihat polanya dia suka bagi dividen ini, mudah-mudahan ketika dia nanti bisnisnya nggak di batu bara lagi juga hobi juga bagi dividen gitu loh guys ya, biar kita yang investor-investor ini bahagia gitu loh guys ya. Jadi kalau lu invest 22 juta di ITMG ini selama 2020 sampai 2024 ini guys, lu dapat duit itu 124 juta, imbal balik lu tuh 458% ya, gede banget guys ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi ITMG ini kalau melihat kondisinya seperti ini ya mirip-mirip dengan si PTBA kemarin ataupun MBAP guys. Jadi semua saham-saham siklikal itu kita nggak bisa sembarangan masuk guys. Mentang-mentang dia harga batu bara lagi tinggi ya guys ya, harga batu bara lagi tinggi, coal lagi naik tinggi ya, keuntungan si perusahaannya sedang tinggi, terus kita masuk di pucuk ya, kita nanti bengek guys. Jadi kita jangan sampai masuk di harga-harga pucuk ini guys, tapi melainkan kita harus beli ITMG ini di harga-harga yang terendah gitu loh guys ya, kayak gitu ya guys ya. Jadi strateginya untuk ITMG maupun saham-saham batu bara itu kita nggak boleh asal beli, tetapi kita itu beli di harga-harga yang ketika dia berada di terendahnya gitu loh guys ya. Jadi ketika perusahaan ini laporan keuangannya sedang buruk ya, atau sedang jelek ya, terus bagi dividennya kecil, justru itulah saat-saat kita untuk mulai masuk gitu loh guys ya. Kayak tahun 2020 ini waktu itu dividennya cuma 570, dia harga 8.900 gitu loh guys ya. Kalau dia pas waktu bagi dividen gede ya, ini itu interimnya 4.000, finalnya 6.000, total itu 10.500. Nah harganya juga mahal guys, per lembarnya sampai 40.000 gitu loh guys ya waktu cumdet. Nah kayak gitu guys ya. Jadi ketika belinya di harga ketika siklusnya sedang nggak bagus, itu justru keuntungannya bisa optimal gitu loh guys ya. Dalam waktu hanya 3 tahun saja itu sudah lu balik modal gitu loh guys ya. Ya mungkin kayak gitu dulu guys ya pembahasan ITMG kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.